Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Sahabat sekalian, kali ini saya ingin sharing tentang urgensi berdakwah melalui media sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa media sosial itu sekarang sudah sangat banyak ya platformnya, mulai dari yang hanya berbentuk video ataupun juga yang fasilitas lainnya ya, yang bisa menampilkan gambar tulisan saja. Nah, saya pikir media sosial sekarang itu sudah seperti dunia baru ya, atau kalau dibilang benua ya mungkin benua baru ya. Kan kalau benua ada benua Asia, benua Oseania, benua Australia ya, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Karibia gitu kan, dan ada benua Antartika. Ya mungkin ini media sosial juga hampir disebut benua juga, karena orang-orang juga pada ngumpul di sana ya, walaupun hanya berbentuk dunia maya ya, dunia maya. Nah, karena seperti dunia baru, maka berbagai bidang juga ada di sana begitu. Jadi yang ada di dunia nyata itu juga ada di dunia maya, baik dalam bidang pendidikan, di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang sosial, dalam bidang pemerintahan, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Nah, yang fokus saya ingin bahas di sini adalah tentang pemanfaatan media sosial ini di dalam bidang pendidikan dan bidang dakwah sebenarnya. Karena kalau tidak dimasukkan oleh materi-materi dari pendidikan ataupun dari bidang dakwah, juga nanti media sosial ini akan berbahaya, banyak madarat yang bisa jadi yang timbul di dalam media sosial ini. Kalau waktu sudah pasti ya bakal banyak tersita, kemudian biaya juga, karena media sosial ini pasti harus connect atau terhubung ke internet. Nah, saya itu khawatir anak-anak kita hanya menjadi budak media sosial ini saja begitu. Jangan sampai tontonan mereka itu tidak menjadi tuntunan. Nah, jadi tontonan itu harus menjadi tuntunan ya. Jika ingin harus menjadi tuntunan, maka apa yang ditonton juga harus dikemas sedemikian rupa dengan isi-isi materi yang bermanfaat seperti itu. Tontonannya harus bernilai pendidikan dan bernilai dakwah juga seperti itu. Kemudian era sekarang kita memang tidak bisa terlepas nih dari media sosial. Dikit-dikit orang posting di Facebook misalnya, sedikit-sedikit ada kegiatan atau ada momen disimpan di beranda Instagram kayak gitu dan seterusnya. Nah, saya itu berharap begini sebenarnya, punya bayangan suatu saat orang-orang tua kita, atau yang terutama nih para tokoh-tokoh agama itu bisa sangat memaksimalkan media sosial ini untuk berdakwah, untuk mengajar umat selain di dunia nyata juga harus di dunia maya juga kayak gitu. Memang kalau alasan klasiknya itu orang tua kita memang rata-rata seperti halangi oleh usia katanya. Maksudnya untuk menyentuh media sosial ini cukup ya memberatkan juga kayak gitu.
kan girohnya beda kalau kalau dengan anak-anak muda. Nah maka dari itu kalau misalnya orang tua atau para guru-guru kita terhalang oleh hal yang tadi, maka solusinya anak-anak mudanya nih harus maju. Anak muda itu bisa jadi putra putrinya ataupun santri santrinya ya, ataupun siswa siswinya, peserta didiknya yang membantu memfasilitasi begitu, agar terjadi ya regenerasi yang baik. Karena kan tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan lagi entah akan ada teknologi apa lagi ya. Saya juga tidak menyangka sebenarnya 10 tahun atau belasan tahun yang lalu kan, sebelum ada YouTube seperti ini, bagaimana gitu kan orang itu bisa belajar tapi dengan hanya menonton handphone, hanya melihat dari perangkat komputer misalnya, kan tidak kebayang juga. Sekarang orang ketika akan melakukan tatap muka antara 2 orang, bahkan bisa lebih, bisa 100 orang, kan sudah ada Zoom meeting misalnya, itu bisa interaksi secara langsung gitu kan, tinggal hidupkan kameranya, buka suaranya, bisa ngobrol langsung layaknya ketika sedang bertemu di dunia nyata kayak gitu. Kan itu sebenarnya sebuah hal yang seperti mustahil kalau kita berada di belasan tahun yang lalu barangkali. Mungkin di bawah 2010 ke sana ya masih yalah sepertinya hal yang tidak mungkin seperti itu. Tapi sekarang subhanallah itu kan orang-orang sudah bisa pakai untuk kajian, untuk seminar, untuk belajar dan yang lain-lainnya gitu. Itu sudah sangat luar biasa dipikir-pikir kalau di zaman sekarang. Nah, akan sangat disayangkan sekali ya jika media yang ada ini tidak dimaksimalkan. Khawatir justru malah hal-hal yang tidak baik yang dipertontonkan tadi, hal-hal yang tidak bermanfaat yang malah menuntun atau menjejali pikiran anak-anak kita begitu. Jadi saya punya bayangan sih sebenarnya, punya harapan ya para guru-guru kita yang punya akun media sosial, gunakanlah gitu kan untuk berdakwah juga kayak gitu, untuk mengingatkan umat, sekedar memberikan kutipan-kutipan ya, quotes lah kalau kata anak-anak muda. Karena dengan misalnya kita menyampaikan sesuatu lewat media sosial, itu dipikir-pikir sekarang itu yang efektif, yang lebih efektif begitu ketimbang dengan secara langsung. Walaupun ya kalau dalam pengajian itu yang lebih utama adalah hadir duduk langsung di majelisnya, tapi konteks yang seperti sekarang ini di mana orang-orang malas keluar begitu, pasti ketika malas keluar, yang ada di hadapannya atau yang ada di dalam genggamannya itu ya handphone, ya media sosial itu. Orang-orang rata-rata pasti aktif, kalaupun tidak menjadi kreator, dia menjadi dia penikmatnya begitu, penontonnya, audiensnya kayak gitu. Ketika ada nasihat-nasihat kebaikan, kan tidak tahu Allah itu memberikan hidayah, memberikan pelajaran atau memberikan nasihat itu siapa tahu dari salah satu postingan-postingan para ustadz yang ada di media sosial itu. Maka dari itu saya sebenarnya ini sharing saja ya, orang lain juga sudah banyak yang membahas. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada di dalam handphone kita sekarang gitu, untuk berdakwah, untuk pendidikan, dan untuk hal-hal lainnya yang pasti sangat bermanfaat ketika kita bisa menggunakannya dengan maksimal media sosial ini.
Mungkin siang ini sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.